Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Setelah seharian kita sibuk dengan berbagai aktivitas, mari kita sejenak mengambil waktu untuk berdiam diri, menenangkan pikiran, dan memusatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya malam ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan dan perlindunganmu sepanjang hari ini. Saat ini kami meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menutup hari ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat tertanam dengan baik, menjadi kekuatan dan memberikan kedamaian bagi jiwa kami sebelum kami beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Hari Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Juru selamat tidak datang untuk mengesampingkan apa yang dikatakan oleh para bapa dan nabi, karena dia sendirilah yang telah berkata-kata melalui orang-orang itu. Segala kebenaran firman Allah datangnya dari dia. Tetapi manikam yang indah itu telah diganti dengan ajaran palsu. Terangnya yang indah itu telah dibuat untuk melayani yang salah. Tuhan rindu agar mereka membuang pendapat mereka yang salah dan menggantikan dengan kebenaran. Pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan oleh tangan ilahi. Oleh hubungannya dengan kesalahan, kebenaran itu telah melayani musuh Allah dan manusia. Kristus telah datang untuk menempatkannya agar dapat memuliakan Allah dan mengerjakan keselamatan umat manusia. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Perkataan ini penuh dengan pengajaran dan hiburan. Sebab Sabat itu diadakan karena manusia. Itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Yohanes pasal 1 ayat 3. Karena Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Ia telah menjadikan hari Sabat. Olehnya Sabat itu telah diasingkan untuk peringatan akan kejadian. Itu menunjukkan bahwa Dialah Khalik dan yang menyucikan. Itu menyatakan bahwa Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi. Dan oleh siapa segala sesuatu bertemu, kepala atas jemaat, dan oleh kuasanya kita diperdamaikan dengan Allah. Umat Israel, ia berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel pasal 20 ayat 12. Jadi, Sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita. Dan itu diberikan kepada semua yang disucikan oleh Kristus. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan, Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bagian dari Israel milik Tuhan. Dan lagi Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Bagi mereka yang menerima Sabat itu sebagai tanda kuasa Kristus untuk menjadikan
dan kuasa penebusannya itu akan menjadi kesukaan. Melihat Kristus di dalamnya, mereka sendiri akan bersuka di dalam Dia. Sahabat itu menunjukkan mereka kepada pekerjaan penciptaan sebagai bukti dari kuasanya di dalam penebusan. Sementara kita memiliki damai yang ada di Eden, maka sahabat memberitahukan tentang damai yang akan dikembalikannya melalui juru selamat. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 305 sampai 307. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Mengingatkan kami kembali akan makna hari Tuhan, hari Sabat, hari di mana kami diajar untuk berhenti sejenak dari kesibukan duniawi, menguduskan waktu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam perhentian dan ketenangan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga membawa seluruh pergumulan hidup kami ke bawah kaki salib-Mu. Setiap beban pikiran, kecemasan, dan tantangan yang sedang kami hadapi, kami serahkan semuanya kepada-Mu, karena kami tahu Engkau tidak pernah tinggal diam. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun pemulihan. Kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan, kesabaran, dan pemulihan yang sempurna, baik fisik maupun jiwa mereka. Kami juga menyerahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam perlindungan-Mu. Jagai, lindungi, dan berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi rumah tangga kami. Saatnya kami akan beristirahat malam ini. Layakkan kami untuk tidur dengan nyenyak di bawah naungan kepak sayap-Mu. Jauhkan kami dari segala mimpi buruk atau gangguan. Dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar dan sukacita yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.